pajak yang lainnya itu ditujukan untuk menambah penghasilan negara terus dibelanjakan untuk kemaslahatan umum. Kalau pajak karbon itu saya nangkep seolah memang untuk ngerem kegiatan itu, Bu, ya. Amerika Serikat kekeh keluar dari Paris Agreement karena pajak karbon itu akan ngerem pertumbuhan. Rekan-rekan semua, kembali kita bertemu, berhimpun dalam edisi bincang-bincang tentang perdagangan karbon. Kita seringkali membaca atau mendengar tentang perdagangan karbon, pajak karbon, itu kaitannya dengan ada istilah-istilah NDC dan seterusnya, gas rumah kaca dan lain-lain. Nah, pada sesi ini topik bahasan kita adalah tentang pajak karbonnya. Jadi apa itu pajak karbon? Apa perhitungannya, kalkulasinya, pengenaannya, pembebanannya seperti apa? Nah, kegiatan ini terselenggara sebagai program edukasi masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini bersama saya di studio sudah hadir Ibu Zuliani dari Munte. Apa kabar Bu Nani? Selamat pagi. Pagi Pak. Ya Bu, ini nyambung tulis apa tadi saya nanya. Ya. Apa sebetulnya Bu? Pajak karbon? Kalau saya membayangkan pajak yang setiap tahun kita bayarkan tuh kita mesti ngitung sendiri. Tapi juga ada PPN yang kita nggak tahu itu merupakan bagian dari nilai transaksi yang kita barang yang kita beli. Nah, kalau pajak karbon itu seperti apa Bu ya ini? Ya. Ya, terima kasih Pak Haikal. Jadi emang hanya saya kira relatif baru ya buat kita di Indonesia. Pajak karbon ini dituangkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini tentang harmonisasi sistem perpajakan. Jadi ada satu bab tersendiri itu bicara tentang pajak karbon. Gitu. Pajak karbon ini sebenarnya mirip-mirip cukai. Jadi pajak yang dikenakan atas setiap karbon yang terjadi akibat kegiatan produksi gitu ya. Jadi mungkin dia tidak tergolong PPh, bukan juga PPN. Kalau PPN kan pajak yang PPN value added tax itu bukan. Ini pajak sendiri. Jadi sebetulnya ya kalau saya boleh ini mengkonfirmasi, sebetulnya lebih tepat sebutannya itu sebagai cukai. Lebih mirip cukai. Cukai itu kan dibuat oleh negara tujuannya untuk mengurangi konsumsi barang yang berbahaya, tembakau, alkohol. Nanti katanya tahun depan minuman menggunakan karbon itu juga negatif produk produk yang negatif, produk yang tidak diinginkan gitu ya. Ya, tapi memang istilahnya di sini di undang-undang ini dia tidak menyebut cukai. Nah, kalau kita lihat undang-undang tentang harmonisasi perpajakan itu memang dia ditaruh satu bab di atas tentang cukai. Jadi khusus tentang pajak karbon. Nah, jadi pajaknya itu kalau di situ dikatakan bahwa subjek pajaknya, artinya siapa yang bisa dikenain pajak ini relatif luas. Dia bisa orang pribadi, bisa juga badan. Jadi pertama adalah pembelian barang yang mengandung karbon. Nah yang kedua itu adalah sebuah aktivitas yang menghasilkan karbon. Jadi aktivitas produksi perusahaan, pabrik atau apa yang dia dalam proses produksinya menghasilkan karbon itu bisa dikenakan pajak karbon. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama itu pada waktu proses pembelian langsung dikenain pajak, ya yang kedua itu setelah dievaluasi, jadi ini dia menghasilkan karbon tertentu, ya. Jadi kemudian itu dikenakan pajak atas karbon. Kira-kira demikian Pak Haikal. Jadi bisa luas, bisa individu, bisa nanti juga akan perusahaan. Bisa kemana-mana berarti bisa konsumen. Tapi biasanya si produsen yang menghasilkan karbon itu melakukan proses pass-through, jadi yang mestinya nanti dibebankan konsumen diambil oleh dia, nanti harga jualnya itu sudah
Mungkin seperti itu, Bu ya. Nah, memang kalau kita lihat nanti dampaknya, produsen itu akan melihat dia sebagai biaya produksi. Itu akan meningkatkan harga. Ya, hampir pasti kalau ini produksi barang atau jasa, maka hampir pasti dia akan dipastru ke produk yang dia jual. Nah, sementara kalau ini bukan barang dan jasa, misalnya mobil yang kita pakai, lalu dikatakan, oh ini memproduksi karbon, lalu dikenakan pajak atas karbon, maka terhadap subjek pajak yang individu itu yang jelas dia akan mengurangi tax disposable income-nya gitu ya kan, jadi seperti pajak yang mengurangi kemampuan dia untuk berkonsumsi atau apa. Satu, dia bisa berpotensi mendorong inflasi, di sisi lain dia berpotensi untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dan lucu itu sebenarnya kalau di kurva Phillips kan antara inflasi dengan unemployment itu kan sebenarnya berbanding terbalik. Betul, ya. Di sini malah jalan searah sebenarnya. Benar. Artinya kalau kita nerapin pajak karbon baik terhadap pembelian produk ataupun pada suatu proses produksi, hampir bisa dipastikan harga akan naik dan at the same time itu akan menyebabkan penurunan dari daya beli masyarakat gitu. Penyumbang terbesar dari emisi karbon di Indonesia itu kan sektor energi. Termasuk energi listrik. Makanya kenapa yang paling jadi sorotan itu adalah karena Indonesia memang sistem kelistrikannya itu adalah memang listrik, mostly kita pakai batu bara, terutama Jawa, Madura, Bali ya. Kalau pulau-pulau kecil di Indonesia yang lebih jauh itu dia banyak yang pakai bukan batu bara gitu. Nah, batu bara dianggap membakar batu bara kayak yang dilakukan Python gitu. Dibuang ke udara itu real gitu, karbon yang dihasilkan dan dibuang ke udara gitu. Nah cuma apakah kemudian dia akan dipastru ke publik, itu kan urusannya agak berbeda. Nah tapi ketika kita bicara industri yang lain, hampir pasti itu pasti dipastru. Atau kalau misalnya dia entah dia dipastru atau perusahaannya kalau dia kalkulasi, dia kan kalau dia naikin harga juga nanti punya masalah, produknya laku atau tidak. Iya, betul. Jadi secara logiknya ini bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Itu berbahaya. Konsumsi barang itu akan turun urutan harganya naik tapi konsumsinya berkurang karena masyarakat juga kan kena pajak tuh atas kegiatan ini. Jadi disposable income masyarakat berkurang sementara harga produknya meningkat. Jadi itu kan itu menghantam dari dari konsumsinya langsung dan kemudian dari supply juga gitu. Amerika merupakan negara yang menghasilkan emisi karbon kedua di dunia. Oh iya Bu, saya ingat Bu. Tapi dia tidak mau ratifikasi perjanjian Paris. Ini pas zamannya Donald Trump berkuasa itu dia menarik diri dari Paris Agreement. Karena ini 2017 membuat Amerika nggak tumbuh. Iya, karena itu langsung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Jadi memang ini kebijakan tidak favorable sebenarnya untuk suatu negara, apalagi dengan kondisi Indonesia yang mungkin sekarang banyak kesulitan gitu ya. Ini makin memperburuk kondisi untuk bertahan, ekonomi kita kan jadi lebih sulit kalau ini diterapkan. Jadi saya kira mungkin walaupun undang-undang ini disahkan 2021, saya belum begitu melihat aturan-aturan turunannya untuk kemudian diimplementasikan gitu. Bu, ada satu pertanyaan ya Pak. Kalau pajak yang lainnya itu ditujukan untuk menambah penghasilan negara terus dibelanjakan untuk kemaslahatan umum, kalau pajak karbon itu saya nangkep seolah memang untuk ngerem kegiatan itu Bu ya, berarti ya Pak. Karena kan hasilnya sebenarnya nggak terlalu besar dibandingin dengan pajak yang lainnya. Jadi itu memang sebenarnya niatnya memang, kalau saya salah nih saya melihat kenapa Amerika Serikat kekeh keluar dari Paris Agreement karena pajak karbon itu akan ngerem pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya itu cukai perokok gitu ya, saya kira ada kesepakatan publik bahwa biarin aja itu tinggi. Sehingga untuk mengurangi konsumsi rokok misalnya. Nah, tapi apakah logika yang sama bisa diterapkan begitu saja terhadap penurunan karbon? Itu menjadi isu yang berbeda karena berarti
Gimana kalau pabrik-pabrik itu akhirnya tutup karena dia tidak sanggup nambahin tambahan biaya, labanya udah kecil, ditambahin lagi pajak, karena itu pajaknya kan dikenakan atas produksi Pak Ikal, bukan atas laba, kan atas produksi. Di atas, berarti kalau di income statement mesti di atas. Iya, gitu. Jadi berarti kan bebannya langsung ke atas, belum kita bicara biaya cukai lah, gitu ya. Nah, sementara kalau harganya tinggi sekali, mungkin nggak ada yang beli, malah pabriknya tutup, menciptakan pengangguran dan sebagainya. Saya kira itu isu yang saya sih tidak terlalu melihat diskusi tentang itu cukup banyak ya, gitu. Tapi mungkin di kalangan pengambil kebijakan itu menjadi diskusi yang serius, sehingga mungkin kenapa saya ngelihat kok tidak Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab untuk menurunkan aturan-aturan, kayaknya masih maju mundur gitu. Bu, itu undang-undangnya itu kan tentang pajak karbon itu dari undang-undang harmonisasi pajakan tahun 2021. Iya. Undang-undang itu berlaku mulai tahun berapa Bu? Itu Bu? Nah, sebenarnya itu langsung berlaku karena itu kan kayak omnibusnya bidang pajak. Nah Bu, kalau gitu misalnya langsung berlaku, misalnya pertanyaan lainnya adalah, kan berarti kan udah ngelewatin tahun 2022, 23, 2 tahun. Sejauh ini pemerintah cukup punya keberanian nggak Bu untuk menerapin? Nah, makanya kan itu sebenarnya di undang-undangnya dikatakan peraturan ini diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Kalau ini nanti dituangkan lebih jauh dengan keputusan Menteri Keuangan dan seterusnya dan seterusnya. Rasanya itu yang belum, saya udah cari-cari, kayaknya saya belum ketemu secara cukup. Jadi Bu, kesimpulannya kalau saya boleh ini karena pajak karbon itu dampak negatifnya ke pertumbuhan itu begitu kelihatan, nggak usah diuji coba, langsung kelihatan ya. Jadi pemerintah nggak memiliki cukup punya keberanian untuk membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang tadi. Dugaan saya begitu. Memang ini Bu ya, kalau nonton beberapa video itu memang isu climate change itu juga memang semuanya berasal dari kegiatan manusia. Nggak ada kegiatan manusia yang tidak meninggalkan jejak karbon. Nggak ada. Kita bernapas saja menghasilkan karbon. Nah, tapi memang kan begini, kenapa ini jadi persoalan yang serius itu adalah industrialisasi ini membuat bumi makin panas gitu. Nah, kita mungkin kadang-kadang kita nggak melihat koneksinya ya, tapi kalau hasil riset itu kan yang paling dekat bisa dilihat itu adalah naiknya permukaan bumi, es yang mencair. Nah, mungkin laut, ya, bayangkan kalau terjadi kenaikan permukaan 1 meter, Pak Ikal bisa bayangkan pantai utara Indonesia berapa yang tenggelam tuh. Pekalongan aja, Pantura Jawa itu kan kalau kita lihat dari mungkin 10 tahun apalagi sebelum itu, sekarang itu kan makin lama makin hilang tuh daratan di. Betul Bu. Itu Pantura itu mulai dari Cirebon terus sampai ke Demak, Semarang itu memang berasa sekali deh Pak. Makin kesini kan makin tenggelam tuh, dan kita rasanya tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Sedihnya adalah masyarakat kita tetap kayaknya nggak aware gitu ya. Terima kasih Bu Nani atas penjelasannya. Saya jadi mulai mengerti apa itu pajak karbon, kemudian mengapa sejak diundangkan tahun 2021 melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan sampai hari ini rasanya belum pernah lihat peraturan pemerintah atau Permenq atau peraturan DJP yang bicara tentang pajak karbon. Karena memang kalau boleh saya simpulkan tadi bahwa pajak karbon itu intinya adalah bukan soal menambah penghasilan negara, tapi adalah mengurangi kegiatan yang meninggalkan jejak karbon atau menghasilkan karbon. Karena ada contoh yang nyata, yaitu di Amerika Serikat pada pemerintahan Donald Trump itu mereka memang menarik diri dari Paris Agreement, perjanjian tentang perubahan iklim, karena mereka beranggapan bahwa pajak karbon itu menghambat pertumbuhan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti percakapan ini. Percakapan ini dibuat sangat dasar, fundamental, karena kita nggak bisa bicara yang lebih tinggi kalau fundamentalnya tidak kuat. Terima kasih.